sini. Nah, itulah sebabnya di bagian tambahan ini, mari kita melihat ya, di bagian tambahan ini, mari kita melihat kebebasan memilih yang dihubungkan dengan apa? Kesempurnaan yang terjadi dalam kerajaan surga. Ya, setan diberikan kebebasan untuk memilih. Dia diciptakan sempurna, tidak ada yang berkurang daripadanya, tapi apakah kesempurnaan itu seharusnya tidak terlibat di dalamnya kebebasan memilih? Adakah sempurna itu artinya tidak bisa setan memiliki kebebasan moral? Nah, nanti kita lihat ya. Lucifer, pelajaran kita dikatakan bahwa Lucifer itu sempurna sejak hari ia diciptakan sampai terdapat kecurangan padanya. Yesaya 28 ayat 15. Nah, apa hubungannya dengan kesempurnaan itu dengan apa? Dengan apa ya? Kebebasan untuk memilih. Apa artinya kesempurnaan tersebut ya? Pertama-tama kita dapat melihat bahwa kesempurnaan ini bukanlah ketaatan yang terprogram dan kaku. Kita sudah sering ulang-ulangi. Kita tidak diciptakan seperti robot. Allah tidak ingin kita diciptakan seperti robot. Sudah diprogram. Oh, kalian tidak boleh berdosa, kalian harus mencintai saya. Aduh, kalau saya memiliki robot ya istilahnya ya, mungkin kita dari 1-2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun mungkin senang ya, udah dia tidak melawan kita. Tapi kalau pikirannya cuma terprogram seperti begitu, adakah itu adakah ada keterlibatankah perasaan terhadap robot ya? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu, kalau saya secara pribadi mungkin saya tidak mau istilahnya jatuh cinta dengan robot, dengan kata lain ya. Kaku ya, terprogram kaku dan tidak ada perasaan. Jadi kesempurnaan ini bukanlah ketaatan yang terprogram dan kaku, tetapi kesempurnaan moral yang mencakup di dalamnya apa? Kemampuan untuk mengasihi, untuk menaati, dan melayani Tuhan tanpa apa? Tanpa paksaan. Tanpa ada apa? Dipaksa. Dan kalau kita tidak dipaksa, kalau kita tidak diprogram, tidak dipaksa, apa itu? Ada resikonya. Ada resikonya. Tuhan ingin supaya kita memilih untuk mencintai Dia. Yosua 24 ayat 15, pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan beribadah kepada Tuhan. Kepada siapa ya. Jadi ada kebebasan memilih kepada kita. Dan ada resiko tentunya dari apa? Kebebasan memilih. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa menjadi sempurna kalau tidak ada kebebasan. Jadi kalau Tuhan menciptakan robot, Lucifer diciptakan bagaikan robot, maka itu bukan sempurna. Itu bukan menandakan Tuhan menciptakan sesuatu yang sempurna. Pada saat Tuhan menciptakan robot, itu bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah hati yang dapat memilih dengan bebas. Ada kesempurnaan moral yang mana dicakup dalamnya kebebasan untuk memilih. Sekali lagi, saya tidak mau mencintai robot atau dicintai oleh robot. Kenapa? Karena robot tidak memiliki perasaan. Ya. Dan ini satu kutipan yang sering kali kita lihat ya, ada di internet ya, sering kali kita lihat ya. Ada satu orang yang katakan bahwa I've learned that you cannot make someone love you. Saya belajar, saya ketahui bahwa Anda tidak bisa membuat seseorang mencintai Anda. Anda tidak bisa buat, Anda tidak bisa paksa, Anda tidak bisa program. Yang bisa Anda lakukan, menurut ini manusia, ini bahkan bisa bilang begini ya. Yang bisa Anda lakukan adalah menjadi seseorang yang bisa dicintai. Kita menjadi seorang yang bisa dicintai, sehingga orang mencintai kita. Tapi kita tidak bisa paksakan cinta mereka untuk kita, itu kita paksakan ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah menjadi seseorang yang bisa dicintai. Sisanya itu terserah mereka. Saya menjadi orang yang dapat dicintai. Kalau istri saya masih terus mencintai saya, puji Tuhan. Kalau tidak, itu adalah hak beliau. Dengan kata lain, terus terang saja ya. Sisanya itu terserah mereka. Tapi jadikanlah diri kita seorang yang apa ya? Seorang yang bisa dicintai. Sisanya terserah mereka. Saya belajar bahwa tidak peduli seberapa besar saya peduli, beberapa orang itu tidak mau peduli. Dan itu bukan akhir dunia. Jadi kalau orang tidak memperdulikan saya itu that is not the end of the world. Itulah kenyataan hidup dalam apa? Dalam dunia ini. Ada seorang yang, ini mungkin hanya ilustrasi khotbah saja. Ada seorang datang kepada ahli pernikahan. Ya, dia datang pada ahli pernikahan. Dia katakan pada ahli pernikahan tersebut, saya sudah berkeputusan untuk menceraikan istri saya. Wih, ahli pernikahan itu kemudian tanya, kenapa? Wah, ini istri saya ini bikin begini, istri saya bikin begini. Wah, dibuatlah daftar semua kesalahan, masalah yang istrinya
telah buat kepada dia. Sakit hati sekali saya, dia katakan, sakit hati sekali. Lalu kemudian ahli pernikahan tersebut, counselor, married counselor itu berkata, oke, saya tahu rasa sakitmu, tapi coba kamu balas dia dengan lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Kamu sudah begitu hebat disakiti, sekarang coba kamu buat yang sebaiknya kamu bisa buat, sehingga apapun yang dia buat, apapun yang dia ketahui, yang dia ingini, kamu penuhi. Bahkan kamu sebelum istrimu minta sesuatu, kamu sudah buat lebih dahulu. Kamu buat yang terbaik sehingga dia mencintai kamu. Sungguh-sungguh mencintai kamu. Dan pada saat itu loh, baru kamu apa? Berikan kepadanya pernyataan untuk bercerai dengan dia. Ketahuilah, istrimu itu pasti akan apa? Istrimu itu pasti akan hancur babak belur karena kamu sudah menyebabkan dia mencintai kamu, lalu tiba-tiba kamu apa? Kamu ceraikan istrimu tersebut. Wah, betul juga ya, orang ini bilang. Betul juga ya. Oke, maka saya akan buat ya. Pulanglah dia ke rumah, dan betul selama berapa saat dia buat yang terbaik. Dia apa? Dia melakukan hal-hal yang terbaik yang tadinya dia tidak lakukan di rumah. Perhatian, dia mencoba untuk memberikan perhatian yang lebih pada istrinya. Dan akibatnya apa? Oh, istrinya langsung, kok berubah juga nih suami saya. Dan istrinya juga akan berubah juga. Tingkah laku, tinggalkan perkataan dari sang istri juga apa? Sang istri juga berubah. Jadilah apa ya, dia dalam hatinya dia juga berpura-pura, tapi dia dalam hati berpura-pura, tapi istrinya membalas dengan apa? Dengan cinta yang sejati. Sehingga akhirnya suatu saat dia datang ke penyuluh perkawinan ini, sampai penyuluh perkawinan telepon dia, mana nih kamu, tolong datanglah kamu. Iya, akhirnya memang dia datang. Gimana? Udah saatnya sekarang kamu udah buat yang saya sudah anjurkan kamu untuk buat yang terbaik dengan istrimu. Iya, saya sudah buat. Nah sekarang inilah saatnya kamu apa? Pergi ke pengacara, bawa surat cerai untuk menceraikan istrimu. Lah sang suami kemudian katakan, aduh, enggak lah. Saya enggak mau lagi menceraikan istri saya. Dia sudah sangat betul-betul mencintai saya, dan saya juga sudah sangat betul-betul mencintai dia. Ya, saya sangat mencintai dia. Kami sudah dapat apa? Kembali seperti keadaan waktu kami masih semula, ya, saling mencintai karena saling apa? Ada cinta yang saling berbalas-balasan. Jadi inilah manusia saja. Itu walaupun tadi hanya cuma ilustrasi khotbah ya, istilahnya. Tapi inilah yang terjadi kan. Kalau kita hanya bisa apa? Menjadi orang yang apa? Seseorang yang bisa dicintai. Ya, kita buat orang yang terbaik, kenapa terjadi? Ya, menjadi manusia yang terbaik, menjadi suami yang terbaik atau istri yang terbaik. Orang lain itu tidak bisa, mungkin kita paksakan, tapi kalau kita menjadi yang terbaik, mungkin apa yang ditabur, itulah yang kita dapat apa? Itulah yang dapat kita tuai. Nah, inilah dengan Allah kita. Sehingga tidak heran Robert Serra dikatakan bahwa satu-satunya kekuatan Allah adalah mencintai dalam kediaman, dengan diam-diam. Artinya, ini menurut pendapat dia ya. Kekuatan Allah atau hal dari hubungan cinta, bukan hanya kekuatan dalam hal lainnya, tapi dalam mencintai itu, dalam percintaan tersebut, Allah hanya bisa mencintai dalam kediaman ya. Dia tidak mampu melakukan kekerasan apapun. Kalau Allah memiliki kekerasan, maka dia tidak apa? Bukan Allah yang penuh kasih ya. Dia tidak mampu melakukan kekerasan apapun. Allah adalah kasih, dan kasih tidak dapat memaksa, mendesak atau menindas agar dicintai sebagai balasannya. Allah hanya bisa mencintai dalam apa? Dalam kediaman. Dan itulah yang Allah lakukan. Dia mencintai dalam apa? Kediaman, dan itu beresiko. Resikonya setan telah jatuh. Lucifer jatuh. Yeskiel 28 ayat 17 katakan, engkau sombong. Engkau sombong karena kecantikanmu, karena hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Kesombongan atas mungkin hal yang sementara dia miliki, yang sesungguhnya kecantikannya, hikmatnya itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada dia. Segala sesuatunya pemberian. Kita lahir dalam dunia ini tanpa apa ya? Tanpa apa-apa. Kita lahir dalam dunia ini dengan telanjang. Segala sesuatu itu diberikan. Baju kita itu diberikan oleh orang tua kita. Pendidikan kita diberikan. Posisi kita diberikan oleh apa? Perusahaan dan lain sebagainya. Sampai mungkin kita menjadi orang yang hebat itu juga karena ada hubungan timbal balik dengan orang lain. Jadi kita sesungguhnya itu tidak punya apa-apa saat kita lahir di dalam dunia ini. Tapi kenapa kita harus menjadi sombong melalui apa yang diperoleh? Yang kita peroleh, yang diberikan oleh orang lain, atau yang diberikan oleh Allah. Satu artikel yang ditulis di Psychology Today. Why pride
is nothing to be proud of. Mengapa kesombongan bukan hal yang perlu disombongkan? Mengapa kesombongan bukan satu hal yang harus kita sombongkan? What we really need to feel good about ourselves. Apa yang kita butuhkan untuk merasa baik tentang diri kita sendiri? Kenapa orang sombong? Orang sombong karena ia menutupi sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ya, menurut artikel ini dikatakan, kesombongan seringkali didorong oleh rendahnya harga diri dan rasa malu. Kita merasa sangat buruk tentang diri kita sendiri, sehingga kita mencoba mengimbanginya dengan merasa lebih unggul. Kita mencari kekurangan orang lain sebagai cara untuk menyembunyikan kekurangan kita sendiri. Apa yang ditulis oleh artikel ini ya. Kita mencari kekurangan orang lain sebagai cara untuk menyembunyikan kekurangan kita sendiri. Kita senang mengkritik orang lain sebagai pembelaan terhadap pengakuan akan kekurangan kita sendiri. Ya. Mungkin kita merasa, wah saya sudah punya harta sekarang di Amerika Serikat. Wah, orang di Indonesia itu dulu saya dihina-hina. Nah sekarang ingin tunjukkan nih, saya nih punya ini dan punya itu. Itu karena adanya apa? Adanya rasa malu masa lalu kita, harga rendahnya, harga diri. Kita mencoba untuk menutupinya. Tapi adakah ini memenuhi apakah ini membuat kita merasa apa? Feel good about ourselves? Dia katakan tidak. Sesungguhnya dikatakan ya, saat cahaya martabat kita bersinar lebih terang, as the light of our dignity shines more brightly. Ya, we realize that we don't have to be perfect. Ini ya. Jadi supaya kita menjadi lebih enak perasaan kita, ya, gantinya sombong, itu apa? Saat cahaya martabat kita bersinar lebih terang, saat Anda mungkin posisinya lebih baik, ya, kedudukan uang Anda mungkin lebih banyak sedikit, rumah Anda bukan lagi di apartemen, mungkin gitu ya. Saat cahaya martabat kita bersinar lebih terang, kita harusnya menyadari bahwa kita tidak harus sempurna. Kita tidak harus sempurna. Menunjukkan kerentanan, menunjukkan kerentanan, showing vulnerability and humility invites people toward us. Menunjukkan kerentanan dan kerendahan hati justru itu dapat mengundang orang untuk mendekati kita. Kalau kita sudah sombong, saya ini sudah orang Amerika nih, udah punya kartu hijau nih, saya sudah kerja bagus nih, ya. Perasaan tinggi itu justru membawa orang gak suka. Siapa yang suka dengan orang sombong? Gak ada ya istilahnya. Jadi justru membuat orang menjauhi kita. Jadi menunjukkan kerentanan dan kerendahan hati justru mengundang orang untuk mendekati kita. Ya, mendekati kita. Kita menjadi lebih mudah didekati daripada mengintimidasi dengan kesombongan kita. Dengan menunjukkan ke harta kita dan lain sebagainya. Itu justru mengintimidasi orang, justru buat orang gak mau datang kepada kita ya. Kita menjadi lebih mudah saat kita memiliki kerendahan hati ya. Daripada mengintimidasi orang lain. Kita tidak melihat diri kita lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain. Ya. Kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari kondisi manusia. Kita semua memiliki kekuatan dan kelemahan. Buat apa kita mau sombong? Kita mau sombong tentang rumah, ada orang yang rumahnya lebih besar. Kita sombong tentang mobil, ada orang yang mobilnya lebih bagus ya, daripada kita. Nggak usah. Apa adanya ya, dengan kata lain ya. Apa adanya. Hiduplah dengan kenyataan yang ada. Dengan lain, ada satu statement, saya nggak sempat tulis dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia juga bagus sekali ya, bahwa pride makes us artificial. Artinya kesombongan membuat kita tampak tidak nyata, tidak asli. Ya, pride make us artificial, tidak nyata, tidak adil. Kesombongan buat kita tidak nyata atau tidak asli. Ya, tetapi kerendahan hati, humility, makes us real. Justru dengan kerendahan hati kita menjadi orang yang nyata. Kita menjadi orang yang apa? Sebagaimana adanya, asli. Ya. Jadi jangan sombong ya. Dengan lain, jangan sombong. Ilmu padi, kita sudah sering di Indonesia ya. Ilmu padi katakan apa? Semakin berisi, kita justru semakin harus apa? Merunduk. Semakin kita berisi, semakin merunduk. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, dia katakan bahwa kesombonganlah yang telah menjadi penyebab utama kesengsaraan di setiap bangsa dan setiap keluarga sejak dunia semula. Selama Anda sombong, Anda tidak dapat mengenal Tuhan. Kenapa? Karena yang kita akan kenal seperti yang setan tawarkan pada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamulah Allah. Ya? Kamulah otoritas tertinggi ada dalam dirimu sendiri. Bukan pada Allah. Ya? Selama Anda sombong, Anda tidak akan dapat mengenal Allah. Dia kemudian lanjutkan. Orang yang sombong
Orang yang sombong selalu memandang rendah berbagai hal, memandang rendah orang lain. Ya. A proud man is always looking down on things and people. Ya. Dan tentu saja, dia katakan, dan tentu saja, selama Anda melihat ke bawah, Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang ada di atas Anda. Anda tidak dapat melihat Allah. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kita sudah sering pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita dapat apa dengan teknologi saat ini, gampang sekali kita memamerkan ya, menonjolkan kesombongan, walaupun mungkin dengan istilahnya kita sudah sempat singgung waktu-waktu yang lalu ya, sudah sering saya katakan ya, humble bragging ya, humble bragging. Kita mencoba menyombongkan dengan apa? Karena hati, aduh sorry ini saya makanan siang saya cuman begini nih, padahal sudah hebat sekali makanan siangnya. Aduh sorry ini baru bangun belum sempat make up, supaya orang bilang apa? Oh cantik betul tuh, belum aja make up aja udah cantik. Jadi ada banyak kali kesombongan yang dibawakan dengan kerendahan hati di dunia di dunia digital saat ini. Hati-hati, nggak perlu ya. Nggak perlu kita harus melakukan hal tersebut. Selalu ingat, 1 Korintus 4 ayat 7 katakan apa? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ya. Di bawah gambar paling terakhir itu, paling bawah itu adalah pendeta-pendeta prosperity gospel ya, yang punya pesawat, punya mobil mewah. Mereka bilang, waduh saya nih diberkati oleh Tuhan ya. Padahal itu dari mana ya? Itu jadi orang bukan dari hasil yang dia usahakan, istilahnya ya, bukan sesuatu yang keluar dari dalam diri, tapi sesuatu yang diberikan kepada mereka. Jadi ayat ini katakan, dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus 4 ayat 7. Kalau kita mau bersombong, ada, boleh. Apa sombongan yang boleh ya? Kita sudah pernah lihat ini dia. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang yang menguji. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bermegah artinya apa? A boasting ya, glorification. Apa artinya? Ya, bermegah artinya kita merasa apa? Merasa telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, menguji, kita melihat Tuhan, ya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah keadaan saya. Ya, bermegah, melihat keadaannya sendiri. Ya, artinya dalam arti saya bisa bermegah, Tuhan, saya orang yang berdosa, tapi Engkau telah menyempurnakan saya. Saya sempurna di dalam Engkau. Itulah kemegahan yang apa? Kemegahan yang kita lihat, kita bermegah, kita melihat kita berdosa. Kita dapat bermegah dengan arti, tapi nggak usah bilang-bilang gitu aja. Keberdosaan kita bawakan itu kepada Tuhan ya. Itulah. Jadi kalau itu kita lakukan dalam 2 Korintus 7 ayat 4 sampai 2 Korintus 7 ayat 4 katakan, aku sangat berterus terang pada kamu, tetapi aku juga, ya Rasul Paulus katakan apa? Sangat memegahkan kamu. Memegahkan kamu karena pekerjaan orang-orang yang apa? Yang bekerja untuk Tuhan, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Roma 15 ayat 17. Yang diterima itu apa? Kesombongan diterima. Dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saya sudah melakukan yang dapat saya lakukan. Tuhan, sempurnakanlah. Tapi kita cuma bawakan itu saja kepada Tuhan. Jadi ada dari segi negatif. Negatifnya itu membanggakan diri dalam diri sendiri. Itu yang negatif. Tapi kita dapat bermegah. Kita dapat bermegah dalam arti apa? Sombong dalam arti yang positif. Kita membanggakan diri di dalam Tuhan. Ya. Saya berada dalam Tuhan. Saya memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Itu yang dapat kita apa? Nyatakan kepada diri kita sendiri. Nggak usah bilang kepada orang lain ya. Kita nyatakan, Tuhan, Engkau sudah menguatkan saya. Saya orang berdosa. Tapi Engkau memberikan kekuatan pada saya. Tapi kesombongan yang dibenci Tuhan, ya, dengan apa yang kita katakan, apa yang kita buat yang dilihat untuk orang lain. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci, Tuhan katakan, kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 1 Petrus 5:5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan Amsal 16 ayat 18 katakan apa? Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan betul jatuhlah si Lucifer. Yesaya 28, 16, 17. Kubuang, maka kubuangkan engkau dari gunung Tuhan. Ya, dalam Wahyu 12 ayat 9 juga dikatakan, dan naga besar itu, ya, ular tua yang telah menyesatkan itu dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Berapa banyak malaikatnya itu yang dia bawa, dilemparkan sepertiga. Ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan apa? Malaikat-malaikatnya. Berapa banyak mereka yang dilemparkan ke bawah itu? Sepertiga ya. Ada berapa? Sepertiga. Dari mana kita tahu? Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Sepertiga dari bintang-bintang di langit dilemparkan bersama dengan Lucifer itu kemana? Ke bumi. Ya. Jadi Lucifer itu dibuang. Yudas 6. Yudas hanya satu fatsal ya. Yudas 1 ayat 6 atau Yudas 6. Katakan bahwa mereka, setan dan malaikat-malaikat itu meninggalkan tempat kediaman mereka. Bukan hanya mereka keluar dari surga, tapi juga sampai kepada penghakiman pada hari besar. Ada penghakiman. Ada penghakiman bagi mereka. Yesus sudah melihat juga ya dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jatuh ke dalam dunia ini. Sampai kapan? Sampai penghakiman pada hari besar. Akan ada saatnya Lucifer ini akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Dan itu juga termasuk siapa? Umat-umat manusia yang sombong. Ya. Maleakhi 4 ayat 1 katakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Bahasa Indonesianya orang gegabah, bahasa Inggrisnya, and all the proud, orang yang sombong. Orang yang sombong. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saya bermohon kiranya Tuhan terus memberikan kepada saya pribadi. Saya bermohon kiranya Tuhan terus memberikan juga kepada saudara-saudara sekalian secara pribadi. Roh kerendahan hati. Roh untuk melihat bahwa kita itu hanyalah digunakan hanya untuk apa? Kerjaan Tuhan yang dapat kita lakukan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena Tuhan tidak menginginkan kesombongan di antara umat-umatnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.